Cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Selatan mengakibatkan bencana di 12 daerah termasuk banjir, longsor, dan pohon tumbang. Kabupaten Baru, Sopeng, dan Maros mengalami kerusakan paling parah. Untuk memperbarui informasi terkini dan bagaimana penanggulangan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan, kita sapa langsung Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Amson Padolo. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Amson. Selamat sore Bapak, Pak Victor. Selamat sore pemirsa CNN dimanapun berada. Ya, Pak Amson, hingga siang tadi informasi terbaru yang kami terima ada 12 daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami banjir, longsor, bahkan pohon tumbang begitu. Kerusakan signifikan ini Ya, ada di 3 kabupaten, diantaranya Baru, Kopeng, dan juga Maros. Bagaimana kondisi daerah-daerah terdampak bencana saat ini, Pak Amson? ya. Jadi Pak Victor, ini dari 12 daerah yang tertimpa bencana hidrometeorologi, memang yang terparah ada di Baru, di mana ada satu orang anak yang meninggal dunia, dan satu di Sopeng, satu orang dewasa yang tertimbun longsor. Dan di Pangkep dan Maros dari 4 daerah yang dari 12 kabupaten kota yang tertimpa longsor selain Jeneponto, Goa, eh, Makassar, Sidrap, Bone, Wajo, Pindrang, Kota Parepare. Jadi dari 12 ini memang ini 4 yang terparah ya. Jadi kami melakukan tindakan-tindakan tanggap darurat terkait dengan bagaimana mengatasi, pertama adalah kita melakukan tanggap darurat penyelamatan warga. Ini yang pertama dilakukan sejak kemarin, dan tadi pagi Bapak Gubernur juga sudah meninjau di Pangkep untuk daerah yang tertimpa banjir. Dan memang di Sulawesi Selatan, bencana hidrometeorologi pada saat terjadi hujan deras ini hampir setiap tahun terjadi karena eh, ada beberapa kawasan geografis kita yang memang berada di daerah yang pesisir dan di daerah pegunungan. Begitu Pak Victor. Iya, Pak Amson, di Kabupaten Sopeng ini banjir dan longsor menghanyutkan satu rumah dan satu orang dilaporkan hilang akibat arus banjir yang deras begitu. Apakah Ya sejauh betul. ini korban sudah ditemukan atau masih dalam pencarian oleh tim terkait, Pak Amson? Ini sudah ditemukan Pak Victor, tapi untuk karena lokasi masih tertimbun longsor dan agak jauh ke dalam, jadi teman-teman dari BPBD belum mendapat lokasi, tetapi pemerintah daerah sudah, pemerintah setempat kecamatan sudah menanganinya, dan ini akan dilakukan eh, apa, setelah di pemulasaran mungkin langsung dilakukan pemakaman. Mhm, Begitu Pak. mhm, mhm. Pak Amson, tadi kita juga menyimak informasi ya mengenai ada murid sekolah dasar di Kabupaten Baru, tepatnya di Ya, wilayah Paciro, baru yang ditemukan meninggal akibat terseret arus banjir. Panciro. Bisa Anda ceritakan, Pak Amson, mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan tak bisa dicegah begitu? Saya dengar informasinya karena keadaan banjir, cuaca ekstrim, pihak sekolah memulangkan para murid-muridnya lebih awal begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ini minimnya literasi dalam penanganan bencana oleh masyarakat di sana atau seperti apa, Pak Amson melihatnya? Ya, jadi warga yang anak sekolah yang meninggal itu memang pada saat cuaca ekstrim di lebih cepat dipulangkan. Memang pada saat menuju ke rumah, eh, anak tersebut itu kan banjir menggenangi semua, semua termasuk drainase-drainase yang itu tidak kelihatan. Mhm, Dan pada saat anak tersebut melewati salah satu drainase itu terperosok dan langsung aruskan deras, mhm, mhm. dan langsung terbawa arus. Setelah itu ya dengan penuh duka cita anak tersebut meninggal. Dan memang
bukan persoalan minimnya literasi mungkin, karena pada saat itu memang keadaan karena sudah pulang, anak sekolah ini mungkin lagi bermain pada saat pulang itu kan dia melewati ya drainase ya, Mhm, mhm, dan karena ya sebenarnya anak yang satu lagi kan mereka berdua jalan, mhm, yang anak yang satu itu masih sempat berpegangan ke salah satu tempat untuk berpegang, jadi tidak sempat terseret arus. mhm, mhm. Begitu laporan yang sementara yang kami dengar. Iya, iya, ini ada ketidakhati-hatian sepertinya. Pak, di Kabupaten Ya, Maros ini ada longsor yang menutup akses jalan begitu ya, Jalan Trans Maros iya Bone. betul. Sementara di Kabupaten Baru banjir memutus akses jalan utama Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar, Baru, dan Sopeng. Saat ini upaya apa Ya, saja yang tengah dilakukan oleh BPBD Sulawesi Selatan di wilayah terdampak banjir dan longsor ini, Pak? Dengan tertutupnya ya jadi akses. betul. Jadi jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan itu eh, cuaca apa kondisi hujan yang deras, kondisi hujan deras dan sangat lebat itu pada saat tersebut juga air di daerah kan di Jalan Trans Sulawesi ini berada pada daerah yang dekat dengan pesisir pantai. Jadi curah hujan yang lebat itu pada saat itu juga air tidak bisa menuju ke pesisir ya, karena pada saat yang sama pesisir juga itu kan lagi kondisi air yang banyak. Akhirnya memutus, sebenarnya bukan memutus karena hanya pada saat tersebut juga ada kendaraan-kendaraan kecil yang tertentu itu yang tidak bisa lewat karena Hmm, air sudah naik mhm, sangat tinggi, jadi akhirnya menimbulkan kemacetan yang parah di Jalan Trans Sulawesi khusus untuk menghubungkan antara Baru dengan di daerah-daerah yang Maros dan penghubung ke Parepare. Sedangkan yang penghubung antara Maros dengan Bone memang ada daerah yang di Tumpal Lada itu selalu memang longsor di situ karena ada juga pengerjaan jalanan di sementara pelebaran, dan memang pemerintah setempat telah melakukan instruksi untuk berhati-hati pada saat mhm. kondisi seperti ini untuk lewat di jalan tersebut. Ya, ya. Dan khusus untuk di daerah kan di Baru ini ada juga jalan satu lagi yang di memang dia agak cekung pada saat itu karena cekungan agak bukan dataran yang lebih rendah, air berkumpul di situ. Mhm. Akhirnya pada saat itu juga tidak memutus jalur untuk menuju ke daerah-daerah Trans Sulawesi tersebut. Ya, Begitu Pak Victor. ya. Pak, ini akses jalan Trans Maros Bone yang kena longsor sampai sore ini apakah sudah bisa dilintasi oleh kendaraan atau masih tertutup longsoran begitu? Jadi kemarin laporan dari Dinas Bina Marga ini sementara dalam pengerjaan. Kami belum mengecek kembali, tapi yang pasti kemarin informasi dari Kepala Dinas Bina Marga itu sementara dilakukan pembersihan longsor tersebut. Karena ini jalan termasuk jalan yang LDR-nya juga agak tinggi, Mhm. sehingga segera pada saat terjadi laporan tersebut, pemerintah segera menurunkan alat berat untuk pembersihannya. Ya, Begitu. ya, ya. Akibat longsor tidak ada korban, Pak, baik kendaraan maupun orang begitu? Untuk di daerah tersebut, puji Tuhan karena tidak ada, Mhm. yang kami mendapat laporan memang hanya baru, ya semoga ya, semoga hidrometeorologi ini hanya dua yang korban. Kita berdoa bersama yang di Sopeng dengan yang di adik kita yang di Baru. Ya. Pak Amson, ini di dusun TPOE Desa Matabulu Kabupaten Sopeng, ini ada sejumlah rumah yang tertimbun. Apakah warga di Ya, sana sudah dievakuasi seluruhnya atau bagaimana kondisinya saat ini masyarakat? ya. Jadi perlu kami sampaikan di Sopeng ada 6 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Dondri Dondri, Kecamatan Liri Aja,
Kecamatan Maria Warawa, Kecamatan Gandra, dan Kecamatan Lilirau. Itu memang kondisi cuaca ekstrim, bahkan ada rumah yang hanyut di bawah air. Mhm. Ya, itu yang satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat longsor, dan ada beberapa rumah yang rusak berat. Dan ada satu jembatan yang terdampak, ya, yang tidak bisa lagi dilalui. Dan memang jauh sebelumnya pemerintah telah melakukan kesiapsiagaan. Jadi pada saat terjadi bencana seperti ini, pemerintah daerah melakukan, baik itu BPBD maupun pemerintah setempat, telah melakukan evakuasi kepada warga-warga tersebut. Mhm. Dievakuasi ke tempat-tempat pengungsian dan beberapa dievakuasi ke rumah-rumah warga atau keluarga yang ada di sekitarnya yang aman. Mhm. Jadi syukurlah karena sampai saat ini kita belum mendapat laporan lagi terkait dengan adanya warga yang hilang atau adanya warga yang terjebak, karena aparat pemerintah daerah dan BPBD itu standby di posko-posko yang telah mereka tentukan, titik-titiknya yang Mhm. selalu rawan tertimpa bencana. Pak Amson, terakhir banjir, longsor, bahkan pohon tumbang ini terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan ya. Sejauh ini adakah kendala yang menyulitkan petugas dalam upaya penanggulangan bencana di daerah-daerah terdampak tersebut, Pak Amson? Ya, jadi kita yang agak rawan pada saat terjadinya kita akan melakukan evakuasi warga, itu jalur yang menghubungkan jalan-jalan Trans Sulawesi yang biasa dilalui itu kan biasa selalu terjebak macet parah yang panjang, ya. Mhm. Mhm. Sama seperti kejadian baru yang di Takalasi, itu sampai 6 jam orang terjebak macet. Jadi dalam mengevakuasi atau mengantar bantuan logistik itu kan ada kendala. Ya. Tapi jauh hari sebelumnya kami telah menyiapkan buffer stok di BPBD setempat. Cuma untuk kebutuhan tambahan ini yang agak kita mengalami kendala dalam pendistribusiannya. Mhm. Dan mungkin yang paling kekurangan peralatan dalam hal seperti perahu-perahu karet yang digunakan, ini mungkin masih ada beberapa kabupaten memang yang memerlukan penambahan-penambahan. Mhm. Gitu. Ya, ya, ya. Peralatan juga semuanya harus disiapkan ya. Semoga penanggulangan bencana Ya, di wilayah Sulawesi Selatan ini bisa tertangani dengan baik tanpa bertambah lagi korban, terutama korban jiwa. Terima kasih siap. banyak Pak Amson Padolo, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Selatan, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak. Selamat sore. Yang selalu selamat